Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Sebelum ke yang apa ya, kita kasih dulu ya untuk kalian semua. Kayaknya cukup dengan brand kita yaitu apa? Semangat. Semangat Pak. Bisa. Semangat Pak. Bisa. Semangat Pak. Bisa. Semangat pagi. Baik. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan di hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, kesehatan iman, kesehatan Islam, sehingga pada hari ini anak-anak Bapak termasuk juga Bapak masih bisa bertemu bertatap muka di kelas 12 IPS 2 dalam kegiatan untuk pertemuan kedua ya. Namun untuk itu saya minta untuk perwakilan siswa ya dari IPS 2 untuk memimpin doa sebelum pelaksanaan pembelajaran. Silakan. Belum siap? Sebelum belajar, mari kita baca dalam hati, baca doa, mari. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk yang membacakan perwakilan dari siswa kelas 12 siswa ya, yang telah membacakan doanya. Mudah-mudahan doa kalian adalah doa untuk orang tua kalian, doa untuk guru-guru kalian, dan doa untuk kalian semua. Amin ya rabbal Amin. Semoga mereka diberikan keberkahan, diberikan umur yang panjang, dan diberikan kesehatan. Baiklah untuk anak semuanya, ya. Saya kemarin ya malam tadi sudah menginstruksikan kepada kalian di grup WA kelas ya untuk mengisi absensi yang ada di Google Form ya. Dan ternyata absensi di Google Form di sini sinyalnya ya ini gangguan juga nih, karena ada gangguan sinyal sehingga nih yang sudah klik saya di Google Form ini kita nampak hadir ya, tidak bisa masuk link. Oleh karena itu saya akan coba lagi ya absensi dengan manualnya. Saudara Agung Gumelar. Ya. Sakit ya? Iya. Ahmad. Ya, Pak. Ahmad Sulaiman. Iya. Haji Subagja. Cindy Sekul. Hadir. Dian Hakim. Rima Yulita. Hadir. Peggy Rahayu Sulatri. Pak? Isben. Firman. Nggak pegang HP-nya Pak. Hilmansah. Iya. Dimas. Mister Ayu. Hadir. Lucy Sulastri. Hadir. Meli. Hadir. Meli Maulidia. Hadir. Muhammad Alwi Alvina. Hadir. Muhammad Bayhaki. Repa Livia. Hadir. Yusuf. Repan Ardiansah. Rifki Adi Budiman. Hadir. Riki Rijal. Hadir. Sandi Nugraha. Hadir. Sherly Ernawati. Hadir. Sulaiman. Hadir. Tuti Rismayanti. Hadir. Bagi Putri Makiawati. Hadir. Nandi Sutardi. Oke. Terima kasih ya atas kehadiran kalian di hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap termotivasi ya untuk melaksanakan mengikuti pembelajaran di sekolah yang kita cintai ini, yaitu sekolah SMA Negeri 1 Bogor. Dan mungkin untuk memulai pembelajaran hari ini, saya akan mengajak kepada kalian untuk mencerminkan ataupun merasakan rasa nasionalisme kalian ya terhadap bangsa ini. Makanya saya mengajak kepada kalian, mari kita biasakan untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan yang mau mungkin siapa? Nah, dan Bapak sudah siapkan ya
Janji pada negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih. Dan lagu ini adalah merupakan lagu yang ada di negara kita, yang diciptakan untuk mencintai negara kita, meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Karena dalam lirik ini kalian baca ya, padamu negeri kami berjanji. Keduanya, padamu negeri kami berbakti. Ketiga, padamu negeri kami mengabdi. Dan keempatnya adalah bagimu negeri jiwa raga kami. Ini adalah merupakan sebuah janji ya terhadap bangsa ini, bahwa pada negeri kami akan selalu berjanji untuk mempertahankan bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini ya, yang kita cintai ini. Dan semua jiwa raga ini hanya untuk bangsa yang kita cintai ini. Coba kalian sedikit matanya dipedamkan sedikit ya. Matanya silakan bayangkan betapa kekirnya para pahlawan kita yang telah memenangkan perjuangan melawan penjajah. Silakan bayangkan ya. Oke, terima kasih ya. Nah, kalau kalian benar-benar membayangkannya, sangat pedih sekali. Jiwa, raga, harta, benda, semuanya diserahkan untuk bangsa ini. Sehingga kita sebagai generasi penerus bangsanya sekarang sedang menikmati kemerdekaan dari para pahlawan itu, ya, para pahlawan bangsa. Merdeka belum? Kita sedang merasakan kemerdekaan itu. Sehingga apa? Contoh kecil, kalian sekarang sekolah mau dimanapun, silakan saja, tidak ada yang melarang. Cobalah zaman Walanda. Kalau Walanda kan? Negara Belanda kan? Anak bangsa itu tidak boleh pintar. Karena kalau anak bangsa pintar, otomatis Belanda tidak akan lama untuk mendiami negara ini. Sehingga anak-anak petani, anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya tidak boleh kurang pintar. Rakyat Indonesia jangan pintar, makanya dia dilarang sekolah. Nah, dengan kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan, sehingga alhamdulillah ya sekarang kalian sedang menikmati kemerdekaan tuh. Sehingga ada lagu nasional ya yang berlirikan seperti ini ya. Oke. Nah, untuk sekarang ya anak-anak semuanya, ini adalah perangkat pembelajaran yang saya bawa sekarang hari ini. Ini adalah pertemuan kedua. Karena yang pertemuan pertama adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebuah pembahasannya adalah yang pertama itu adalah pertemuan pertama adalah pengaruh positif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai tunggal ika. Yang kedua sekarang pertemuan kedua adalah pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai bineka tunggal ika. Jadi yang minggu kemarin adalah pengaruh positif. Sekarang yang minggu keduanya adalah pengaruh negatif. Nah, dalam kegiatan ini yaitu ada kompetisi dasar ya yang harus kalian kuasai dan indikatornya. Di antaranya yaitu menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dengan indikatornya yaitu menyikapi pengaruh kemajuan iptek ya. Iptek dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Yang keduanya itu bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek. Yang ketiganya identifikasi pengaruh kemajuan dan mengidentifikasi. Nah, nanti saya akan buka ya. Nah, dan tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu tujuannya. Nah, tujuannya ini ya. Nah, tujuannya siswa
pengaruh kemajuan iptek ini siswa tetap memegang dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Keduanya berarti siswa harus bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam IKE Pendidikan Tunggal Ika. Yang ketiganya tadi kan mengidentifikasi dari berbagai sumber pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam IKE Pendidikan Tunggal Ika. Yang keempatnya mengidentifikasi dengan menggunakan think order thinking skill atau HOTS, cara berpikir tinggi. Ya, kurang guru kalian harus bisa berpikir tinggi terhadap kemajuan iptek ini. Karena ada dua ya. Satu pengaruh positif, kedua pengaruh negatif. Yang ketiganya itu menelaah data dari berbagai sumber tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek. Yang selanjutnya itu mengevaluasi ya, dan menentukan pengaruh positif dan negatif. Yang selanjutnya menyajikan hasil evaluasi dan melakukan sosiodrama pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek. Ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian. Bapak kemarin datang ke sini minggu pertama adalah membawa materi apa? Membawa pengaruh positif terhadap iptek. Pengaruh positif iptek yang kemarin. Ada yang masih hafal apa yang disampaikan materinya? Yuk. Pengaruh positif iptek salah satunya mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi dan dapat meningkatkan produksi, memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia, menambah ilmu pengetahuan dan memudahkan interaksi sosial masyarakat. Oke, yang lain masih ada? Siapa yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Ada? Masih ada nggak? Ya. Inovasi dunia pendidikan semakin berkembang dengan adanya iptek. Sistem administrasi pendidikan berkembang, muncul metode pembelajaran baru, perpustakaan online atau daring, berbagi hasil penelitian. Oke ya. Jadi itu materi yang kemarin disampaikan ya, bahwa positif iptek itu ternyata membawa perkembangan dunia akan semakin maju, baik dunia industri, dunia pendidikan, dan dunia yang lainnya. Sehingga dengan positifnya kalian pun belajar kan sekarang bangkit. Yang biasa susah mendapatkan sinyal karena inovasi dan teknologi yang semakin canggih, sehingga di sekolah pun bangkit. Sehingga kode akses WiFi kita bisa gunakan ya, baik di bawah maupun di bawah kelas itu kan sudah ada sistem pembelajaran blended learning ya. Jadi belajar bersama-sama misalnya dengan aplikasi ini. Dan di sini saya mungkin ini membawa alat. Nah, ada 1, 2, 3 ya. Dapat nih. Bahkan ada 5. Ini saya. Nih, saya membawa alat ini ya. Hasil dari pembelajaran materi minggu kemarin. Ini apa? Ada yang tahu? Namanya untuk melubangi tas, disebut dengan tas. Ini korek. Ini korek ya. Jipo namanya. Ini jipo. Kalau ini apa? Ham ya, oke ham. Apa? Apa? Tempat untuk menyimpan handphone ya. Ini. Dan ini adalah handphone. Ini handphone ya. Dan ini apa? Alat minum. Alat minum ya. Dari 1, 2, 3, 4 kali ini kalian menyebutnya apa? 1, 2, 3, 4, 5 apa? Barang. Ini adalah sebenarnya apa? Barang. Kenapa barang di sini bisa jadi seperti ini? Karena ada perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi inilah hasil daripada iptek. Ini hasil dari
pada iptek. Dulu untuk menubangi kertas kita mungkin orang tua kalian hanya pakai bapen, cos, pakai paku, cos. Dan sekarang kan, nah, kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada teknologi, sehingga tidak akan seperti ini. Jadi ini ada nilai-nilai positif daripada iptek, ya, apek. Dulu kan kalau kita perlu dengan orang jauh sampai 1 minggu baru sampai. Buat surat, kirim ke pos, di pos pakai motor, lebih. Kalau sekarang, kirim acis, lagi sekolah harus beli buku, sering WA langsung. So, cek nomor rekeningnya, langsung kirim, udah. Hanya 5 menit sudah beres, selesai. Itulah dari pengaruh positif daripada ini juga iptek semuanya. Ini bisa disimpan untuk menggunakan HP. Ini baru iptek. Secara bahan barang ini adalah tempat minum. Dan tembaga, kan? Nih, teman. Termasuk yang di depan kalian ini adalah laptop. Dari mana itu? Pengembangan dari teknologi, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Oke. Jadi dalam pembelajaran kemarin kalian sekarang sudah paham pengaruh-pengaruh positif tentang teknologi ini sangat berguna bagi perkembangan zaman. Ya. Apalagi sekarang kita masuk di zaman era industri 4.0. Sebentar lagi menjadi 5.0. Kalian harus siap-siap. Kalian harus siap-siap berevolusi, mengajak pemikiran kalian, mengajak otak kalian terus untuk berpikir demi memasuki zaman-zaman yang sedang modern, ya, sekarang ini. Hari ini Bapak akan memberikan waktu, ya, untuk kelompok 2, ya, yang presentasi tentang pengaruh negatif daripada iptek. Nah, silakan untuk kelompok 2 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sujarwo Mandari dan rekan saya Emi Mariani. Di sini kita akan menjelaskan tentang Di sini, ya. materi yang kali ini kita bawa, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan subpokok bahasan di sini terkait pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap negara dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap negara dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa iptek itu? Sebelum ke pembahasan pokok, kita akan menjelaskan pengertian iptek.
Yang pertama, munculnya gerakan terorisme dan radikalisme yang memanfaatkan teknologi tinggi memengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan memilih ideologi liberalisme. Selanjutnya, membuat stabilitas politik nasional terganggu karena meningkatnya aksi-aksi anarkisme. Yang terakhir, mudahnya informasi palsu, hoax, merebaknya dan merebak tanpa kendali. Next. Di sini ada aspek ekonomi. Kemajuan fintech memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara yang akhirnya barang lokal terciptakan. Dan yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Dan yang terakhir, munculnya pengangguran bagi tenaga kerja yang tenaganya dapat digantikan oleh mesin. Hal ini ditambah lagi dengan sifat konsumtif manusia sebagai akibat dari kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Nah, apa saja dampak negatif fintech pada bidang ekonomi? Beberapa pengaruh negatif dari kemajuan fintech di bidang ekonomi diantaranya yaitu banyak muncul barang dari luar negeri. Itu misalnya yang impor atau barang-barang merek lainnya yang dari impor dari luar negeri. Perekonomian negara dikuasai, munculnya kesenjangan sosial, pasar menentukan mekanisme ekonomi, berkurangnya subsidi bagi sektor ekonomi rakyat. Di sini ada juga aspek sosial budaya. Kemajuan fintech dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut ini. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme yaitu meningkatkan pribadi dianggap sebagai suatu nilai cukup tinggi. Yang terakhir, kehidupan masyarakat adalah banyaknya berita bohong tersebar dengan mudah di kalangan masyarakat. Semakin cepat informasi yang diterima membuat masyarakat sulit untuk memilih mana informasi layak didengar atau apapun diketahui. Contoh budaya asing masuk ke negara kita yaitu industri pakaian yang kayak barang-barang seperti teknolog, terus kayak bahasa dari luar dan terdapat pengelolaan yang banyak. Dan di sini ada aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan fintech dalam aspek ini antara lain itu akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, pertahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, perannya masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara semakin berkurang. Dan yang terakhir di sini dampak negatif fintech di bidang hukum. Banyak kejahatan di dunia maya atau cybercrime, mulai dari hacking ke server pemerintah dan merugikan banyak orang. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara akan menggoyahkan NKRI dan timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Dampak negatifnya itu munculnya perang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini kami juga mencantumkan kata-kata mungkin dari materi yang kami sampaikan, yaitu fintech itu seperti pedang bermata dua. Jika kamu bisa menggunakannya dengan baik, maka kebaikan yang kamu dapatkan, dan jika tidak, maka keburukan yang kamu dapatkan. Paham nggak maksudnya?
Oke, ini hasil daripada kelompok 2 ya. Tentang pengaruh negatif daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, saya kasih bintang dulu untuk kelompok 2 perwakilannya. Nih, bintangnya. Sekali lagi kelompok 2 berdiri semua. Kelompok 2 berdiri. Kalau yang menjawab berarti ke depan, dapat bintang. Berdiri ke depan. Ini bintangnya. Boleh diangkat ya. Ini ribbon untuk kelompok 2. Sebenarnya kali. Silakan. Kelompok 2 berisar dulu. Nanti kalau ada mau tanya, nanti di depannya. Mau perwakilan? Perwakilannya silakan yang itu. Oke, anak-anakku semuanya, barusan kelompok 2 sudah menyampaikan tentang tadi yang materinya negatif, tentang negatif pengaruh ITEK. Sekarang dari rekan kalian yang ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan ya. Silakan, siapa yang mau bertanya duluan? Oh ya, silakan. Yang bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sarifan, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Apakah dengan kemajuan ITEK memberikan ancaman terhadap negara dalam aspek politik? Kenapa? Coba mohon untuk dijelaskan aspek politik. Jadi aspek politik ya, ditanyakan sekarang. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara Mas Sarifan. Dengan perkembangan ITEK, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini yang akan selalu mengganggu stabilitas politik di dalam negeri. Cukup ya? Oke. Yang lain? Oh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ini izin untuk bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana sih cara mengurangi dampak negatif dari pengaruh kemajuan ITEK di bidang sosial budaya? Bagaimana cara mengurangi dampak negatif? Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara Yusuf. Cara mengatasi dampak negatif yaitu menggunakan teknologi sesuai dengan tujuan yang benar, dampingan anak di bawah umur dalam menggunakan alat-alat teknologi, dan yang terakhir filter informasi dengan bijak. Oke. Yang masih ada? Ini itu dulu. Ya, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Risa Rahayu, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Sebutkan apa yang terjadi dampak negatif dari pengaruh ITEK dari aspek hukum. Dampak negatif yang terjadi pengaruh ITEK dari aspek hukum. Oke. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Rizka, yaitu yang pertama, banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime, mulai dari hacking ke server pemerintah dan merugikan banyak orang. Dapat kita lihat bahwasanya kejahatan di dunia maya memang sangat merugikan bagi kita. Di bidang hukum dapat kita lihat ketika hacking terjadi, mengambil data-data pemerintah tentunya akan merugikan
Bisa dipahami ya? Ya, ada lagi? Yang mau tanya? Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wegi Purniawati, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan dampak negatif iptek di bidang ekonomi. Dampak negatif iptek di bidang ekonomi. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wegi. Yang pertama, menjamurnya produk yang dipasarkan melalui toko serta jaringan online meningkatnya sifat konsumtif masyarakat. Yang kedua, makin sedikitnya tenaga kerja yang dapat diserap karena teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia, akibatnya pengangguran meningkat. Yang ketiga, tingginya kualitas iptek tidak dibarengi dengan meningkatnya kemampuan tenaga kerja sehingga tidak sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Akibatnya banyak pengangguran. Yang keempat, kesenjangan makin tinggi sebab orang yang menguasai iptek mudah berkembang secara ekonomi sementara yang miskin dan tidak memahami teknologi sulit berkembang. Dan yang terakhir, produk lokal yang tidak bisa bersaing akan kalah dengan produk impor karena diterapkannya perdagangan bebas yang tak mengenai batas negara. Oke, ya cukup. Tidak lagi ya? Ada yang bertanya lagi? Tidak? Cukup? Oke, kalau cukup silakan udah kembali ke tempat. Mungkin cukup sekian dari yang dari kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, jadi hari ini alhamdulillah kelompok 2 lancar ya, menyampaikan hasil karyanya tentang pengaruh negatif daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan cuaca hari ini alhamdulillah ya sangat redup sehingga membawa kalian menjadi sedikit sedikit nurutan ya, malu. Sekarang baru pukul 13:52. Jadi biasanya kan kalau hari libur jam segini itu kita tidur ya. Nah, libur karena sekolah. Jadi jam 1:30 itu ya kalian harus menuntut. Oke, untuk mengembalikan semangat kalian silakan kalian berdiri. Nah, berdiri dulu. Berdiri. Berdiri sejajar dengan kolong meja. Satu jajar. Kamu satu jajar semua satu jajar. Jajar. Jajar ya. Nah, tangannya ke pundak. Teman. Bukan deh. Pundak pegang. Oh ini. Kalau saya bilang hujan rintik-rintik baru ya. Hujan deras. Hujan gerimis. Ya, saya hari ini di SMA Negeri 1 Bakaran sedang cuaca kurang baik. Ternyata di luar hujannya gerimis. Pas saya lihat lagi di samping sebelah kanan saya di jendela ternyata hujannya besar. Pas saya lihat ke depan hujannya sedikit rintik-rintik. Dan sekarang silakan kalian balikan. Ya dong. Ya. Hari ini sama saya sedang berjalan-jalan di sekolah yang saya cintai ini di Kota Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Di SMA Negeri 1 Bakaran ternyata cuacanya kurang baik sehingga di luar cuacanya hujan besar. Dan setelah saya lihat di jendela sebelah kiri ternyata hujannya gerimis. Dan rasanya saya ingin bersuara keras bilang semuanya. Keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Kembali ke tempat. Mudah-mudahan ingat ya. Ini karena cuacanya sekarang sudah sore ya, setengah 2 ini kita harus tetap belajar. Saya harus tetap mendampingi kalian, di depan kalian, dan kalian harus tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran.
Pembelajaran. Untuk apa pembelajaran? Yaitu untuk meningkatkan ya. Tadi sudah saya kasih materi tentang dari teman kalian. Sekarang siapa yang sanggup untuk menyimpulkan materi tersebut? Saya Pak. Oke, bagus. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi bukanlah satu hal yang dapat kita hindari. Karena dengan adanya teknologi, informasi menjadi secara dasar lebih mudah, kita bisa menjadi pesan yang mudah, menjadi dan mencari informasi dengan apa kita. Namun di balik semua itu, perjalanan tersebut kita harus informasikan pula bagaimana sampai negara mengajarkan informasi dampak dari teknologi informasi. Karena supaya kita bisa mengetahui latar-latar yang luar biasa Oke, terima kasih. Cukup satu bintang informasi. Oke, dan sekarang saya akan mengajak kalian untuk berpikir, ya. Tadi materi sudah, disimpulkan sudah, pertanyaan sudah, dan kalian coba untuk berpikir. Kita gunakan metode pembelajaran kita yaitu model thinking. So, cara berpikir ini, ya, ini pokoknya thinking. Ini aspek hukum. Ini aspek politik. Ini aspek ekonomi. Dan silakan kalian isi. Saya kasih waktu 10 menit. Ya. Setelah 10 menit, nanti per kelompok depan, ya, ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian identifikasi. Nanti ada solusinya apa? Silakan nanti setiap kelompok ke depan, ya. Silakan dimulai. Waktunya 10 menit. menit tadi puluh-puluh.
Sudah? Yang sudah boleh ditentukan. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertemu lagi di minggu yang akan datang, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan. Makanya kita masih tetap bisa berhadapan dengan baik. Semangat Pak!